Hai, Salam. Kali ini saya masih akan berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah nubuat Tuhan Yesus Kristus tentang gereja akan mengantuk. Penasaran bukan? Yuk kita mulai. Ya, ketiga gereja mulai mengantuk. Itu judul materi kita malam hari ini. Apakah ini? Ini adalah satu pertanda bahwa hari sudah mulai malam. Suatu pengertian rohani yang perlu kita mengerti sehubungan dengan mengantuk dan hari mulai malam. Ada dua fase penting yang akan dijalani oleh gereja di akhir zaman ini, khususnya gereja yang berada di detik-detik akhir dari akhir zaman, pada saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, yaitu fase gereja mengantuk dan fase gereja akan tertidur. Wow, ini Bapak tidak salah nih, banyak pendeta menubuatkan yang luar biasa, lawatan terbesar, akan ada Pantai Kosta ketiga, kok malah Bapak khotbahnya gereja ngantuk, nggak salah nih Pak Pendeta. Kita lanjutkan ya. Ya, fase gereja mengantuk ini telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 6. Dalam perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana itu yang saya percaya kita semua sudah mengerti ya. Nah, fase gereja mengantuk ini adalah fase dari perjalanan iman yang harus dilalui oleh gereja sebelum gereja bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pada hari kedatangannya yang kedua kali. Itu akan terjadi. Dan itu telah dinubuatkan oleh Tuhan. Nah, mengingat masa-masa menjelang kedatangan Tuhan adalah masa-masa yang penting dan genting bagi gereja pada waktu itu, maka mengetahui maknanya ya, dari fase gereja mengantuk itu menjadi sangat penting. Sekali lagi ya, adalah penting Anda mengerti, memahami apa makna gereja mengantuk itu. Tujuan mengetahui makna dari fase gereja mengantuk adalah agar kita dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, atau kita berusaha bersikap bijaksana seperti layaknya lima gadis yang bijaksana itu. Itu tujuannya. Jadi oleh sebab itu saya ajak Anda mendalami ini ya, siapkan hati, siapkan pikiran, buka hati, buka pikiran agar Anda dapat menangkap sesuatu yang penting buat Anda pada saat ini. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 topik pembahasan yang kita akan bahas. Pertama, kita akan bahas 3 makna penting dari gereja mengantuk tadi. Yang kedua, kita bahas adalah hari sudah senja. Dan ketiga, yang kita bahas adalah perintah Tuhan sehubungan dengan makna penting yang kita pahami nanti. Oke, lanjut. Pertama, kita akan membahas 3 makna penting. Ya, kita membaca nas Alkitab yang menjadi dasar pembahasan kita pada Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Begini kata Alkitab. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya, inilah nats Alkitab yang memuat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus bahwa gereja akan memasuki fase mengantuk dan tertidur. Gereja yang mana itu? Yaitu gereja yang sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ketemu
akan ada masa di mana gereja itu akan ngantuk dan kemudian tertidur. Tepat seperti yang Anda baca di depan Anda ini ya. Bahwa karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, maka mengantuklah mereka semua lalu tidur. Kenapa? Karena mempelai itu datang pada waktu tengah malam. Baiklah, saya akan berikan garis besar dari nas Alkitab ini. Yang pertama adalah, ini adalah perumpamaan tentang gereja atau gadis-gadis itu ya, lambang dari gereja Tuhan yang sedang menanti kedatangan Tuhan di akhir zaman, yaitu sang mempelai laki-laki itu. Kedua, dalam perumpamaan ini dinyatakan bahwa mempelai laki-laki itu tidak datang di sore hari atau di senja hari ya, tetapi datang pada tengah malam. Sehingga gadis-gadis atau lambang dari gereja itu memasuki fase mengantuk dan tertidur pada malam hari. Bagi 5 gadis bodoh, mengantuk dan tertidur ini telah menyebabkan pelitanya padam. Dan itu sangat berbahaya ya. Itu dapat Anda temukan di ayat 8-nya sampai ayat 13. Kita tidak kutip di sini karena terlalu panjang. Ini 3 hal yang penting yang Anda perlu pahami ya, bahwa di akhir zaman ini, pada waktu gereja menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan sudah menubuatkan bahwa gereja akan memasuki fase mengantuk dan tertidur. Kenapa? Karena pada waktu mereka menanti kedatangan Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan tidak datang pada waktu senja. Tapi Tuhan datangnya, mempelai laki-laki itu maksud saya, datang pada waktu sudah tengah malam. Sehingga gadis-gadis itu pun mengantuk dan tertidur. Nah, bagi 5 gadis bodoh, mengantuk dan tertidur ini telah menyebabkan pelitanya padam dan bahkan kemudian dia ditolak oleh sang mempelai laki-laki. Artinya apa? Yang bodoh ini tidak jadi bertemu dengan mempelai laki-laki. Itu artinya apa? Tidak bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak masuk dalam sukacita pesta perkawinan anak domba itu. Nah, karena minyak yang habis dan pelita yang padam adalah akibat langsung dari mengantuk dan tertidur itulah, maka mengetahui makna gereja mengantuk dan tertidur adalah sangat penting. Oke, saya ajak Anda untuk mengetahui makna gereja mengantuk. Ada 3 makna pentingnya. Video ini hanya akan membahas makna gereja mengantuk, ya, sedangkan makna gereja tertidur akan dibahas di video selanjutnya atau berbeda dengan video yang ini. Oke? Nah, makna yang pertama adalah, makna nomor 1 adalah, ketika gereja mengantuk itu pertanda hari sudah senja atau siang hari sudah dilewati. Ya, saya mau bacakan kepada kita Markus 13 ayat 35 sampai 36 yang tertulis sebagai berikut. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Tuan rumah yang pulang ini maksudnya adalah gambaran dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali pada versi yang lain. Nah, dijelaskan apakah tuan rumah itu akan pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Nah, ternyata Alkitab menjelaskan malam itu terbagi 4 fase penting, yaitu menjelang malam, yang saya sebut namanya hari senja atau senja hari, kemudian tengah malam, dan kemudian larut malam, ya sudah larut sekali, dan kemudian pagi buta. Ada 4 fase itu. Jadi jelas ya, ada 4 fase pada malam hari, yaitu menjelang malam hari, yang saya sebut namanya senja hari, tengah malam, larut malam, dan pagi buta. Nah, ketika berada pada fase malam hari itu berarti fase siang hari sudah dilewati. Secara rohani itu berarti gereja sudah melewati masa-masa kebangunan rohani yang penuh kuasa, kemuliaan, dan gegap gempita itu ketika gereja memasuki fase mengantuk ini.
Kenapa? Karena ngantuk adalah sesuatu yang terjadi ketika siang hari telah lewat dan malam pun beranjak datang. Ya, uh, secara pengetahuan medis dinyatakan bahwa mengapa kalau malam hari itu orang mengantuk? Karena pada waktu malam hari itu mengantuk, matahari sudah tidak terlihat dan hari mulai malam. Nah, pada waktu malam hari tiba, maka tubuh manusia menghasilkan hormon melatonin. Nah, hormon itulah yang membuat manusia mengantuk. Jadi mengantuk adalah sesuatu yang terjadi secara alami pada waktu malam hari. Nah, secara rohani, kita membahas secara rohaninya ya, kedatangan malam hari itu secara rohani artinya itu berarti gereja sudah melewati masa-masa kebangunan rohani yang penuh gegap gempita yang dahsyat, wow, dan luar biasa. Makna penting yang kedua adalah kesadaran mulai menurun. Ketika seseorang mengantuk, kesadarannya mulai menurun. Itulah sebabnya menyopir pada waktu mengantuk sangat berbahaya sekali karena kesadaran sudah mulai menurun. Pada waktu kesadaran orang mulai menurun, dia kehilangan fokus, bahkan kehilangan semangatnya. Nah, perhatikan ayat Alkitab ini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Maksudnya apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal ini adalah benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, kita mengatakan ibadah itu sungguh berguna dalam segala hal. Namun Anda perlu tahu, menjelang kedatangan Tuhan, justru ibadah akan mengalami serangan luar biasa. Tepatnya seperti saat ini. Ya, kalau saya tidak salah ya, sekarang ini sudah ada banyak sebagian besar orang yang dulunya bergereja, beribadah di gereja, sekarang sudah mulai tidak beribadah. Sudah nyaman dengan online, sudah nyaman dengan ibadah secara online, ya, tidak secara onsite seperti masa dahulu lagi. Dan tetapi perhatikan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan makin mendekat. Jadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang harus semakin giat kita lakukan adalah kita bertemu dalam pertemuan ibadah supaya kita bisa saling menasihati, ya, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu tujuannya. Tujuan pertemuan ibadah itu supaya saling menguatkan, ya, saling menasihati dan saling menguatkan. Dan akan tetapi Anda lihat, di 20 tahun terakhir ini, gereja memasuki masa tertentu, ada begitu banyak kesukaran, kesulitan secara rohani, dan puncaknya kita dihantam dengan pandemi selama hampir 3 tahun, dan hal itu menyebabkan gereja mengalami perubahan yang luar biasa. Gereja mulai terbiasa, sebagian orang percaya mulai terbiasa untuk tidak beribadah. Padahal beribadah itu adalah sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat penting dalam kekristenan, yang justru harus dilakukan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan tetapi, ketika gereja memasuki masa mulai mengantuk, kesadaran mulai menurun, maka gereja akan mulai kehilangan fokusnya. Bahkan untuk beribadah pun sudah bisa kehilangan semangat, kehilangan antusias. Nah, ini adalah hal-hal bahaya yang harus Anda pahami ketika gereja memasuki masa mengantuk yang dinubuatkan Tuhan. Ya, seandainya saat ini adalah masanya, maka Anda harus berhati-hati. Kalau Anda sampai tidak beribadah, tidak berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah, Anda harus berhati-hati. Kenapa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, salah satunya pada waktu ibadah Anda bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus walaupun tidak kelihatan. Dan Tuhan itu adalah matahari dan perisaimu. Dengan bertemu dengan mataharimu, Anda dapat sesuatu pancaran rohani. Dengan bertemu dengan perisaimu, hidupmu akan berada dalam perlindungan dan penjagaannya. Begitu Anda tidak menerima mengalami itu dalam pertemuan ibadah, Anda kehilangan banyak hal. Tak ada yang dapat menggantikan apa yang dihasilkan oleh ibadah.
ibadah itu sangat besar gunanya. Berguna untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Oleh sebab itu, ibadah menjadi sangat esensial. Akan tetapi roh jahat tahu, ia perlu memukul bagian itu supaya orang tidak lagi beribadah. Dan dia telah berhasil selama pandemi ini. Kemungkinan besar 50% orang sekarang ini sudah tidak ke gereja lagi. Dan itu yang saya cemaskan. Itu yang saya takutkan. Pada perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijak itu, Tuhan mengatakan apa? 5 bodoh, 5 bijak. Dari 10, Tuhan mengatakan 5. Itu artinya apa? 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 50%. Nah, saya takut 50% dari gereja zaman sekarang ini sudah tidak lagi pergi beribadah. Itu yang saya takutkan. Dan itu yang berbahaya menjelang kedatangan Tuhan. Artinya apa? Akan ada sebagian orang yang tidak memperoleh pancaran matahari dan perisai ini, sehingga dia dalam keadaan ngantuk secara rohani, kesadarannya menurun, mulai kehilangan fokus dan semangatnya untuk hal-hal yang bersifat rohani seperti ibadah. Oke ya? Jadi, secara rohani itu berarti sebagian orang percaya atau sebagian gereja akan mulai kehilangan fokus dan semangat untuk hal-hal yang esensial seperti membaca Alkitab, berdoa, dan beribadah. Semoga Anda tidak termasuk orang yang itu. Biarlah yang mengalami itu orang lain yang bukan Anda. Ini doa saya untuk Anda. Oke, kita lanjutkan. Ya, makna yang ketiga. Ketika orang mulai mengantuk dan sudah mulai kehilangan fokus, maka keinginan terbesarnya adalah tertidur. Artinya apa? Kalau sudah ngantuk, ya gereja akan tertidur. Nah, gereja tertidur itu artinya sudah kehilangan kesadaran. Dia sudah tidak menyadari siapa jati dirinya. Sudah loss of control. Tidak bisa ngontrol dan kendalikan dirinya lagi. Sudah kehilangan kesadaran. Sudah tertidur. Nah, saya bacakan beberapa ayat ya, di Matius 25 ayat 10 sampai 13-nya, ayat yang dari perumpamaan 10 gadis tadi. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi, ini 5 gadis yang bodoh itu ya, untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, saya tambahkan lagi 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, jadi dampak di akhir zaman ini adalah orang, dampak datangnya masa malam hari atau masa kegelapan, di mana fase siang hari sudah dilewati, dan kemudian di sejak itu gereja sudah mulai mengantuk. Kemudian gereja bukan cuma mulai mengantuk dan mulai tertidur, maka gereja akan memasuki fase kehilangan kesadaran atau tidak lagi mampu berjaga-jaga. Sekali lagi ya, gereja tidak lagi mampu berjaga-jaga di level ini. Sudah loss of control. Sudah kehilangan kendali atas dirinya. Dia sudah tidak akan mengerti lagi hidup di zaman seperti apakah dia. Sudah tidak memahami. Sudah kehilangan kesadaran. Nah, padahal Rasul Paulus mengatakan, meskipun akhir zaman itu dilambangkan sebagai datangnya kegelapan malam hari, ya, hari kedatangan Tuhan itu kan datangnya pada malam hari, ya, pada tengah malam tepatnya. Makanya Tuhan datang di saat yang seperti itu, digambarkan seperti pencuri datang pada malam hari. Nah, namun Alkitab mengatakan kamu ini anak-anak terang. Kamu bukan anak-anak malam, kamu anak-anak siang.
Sebaik itu, baiklah jangan kamu tidur. Artinya apa? Harus sadar, nggak boleh tidur. Jadi saya memberitahu Anda, ketika malam ini datang, orang-orang yang tidak mengerti, tidak paham, tidak dong akan tertidur dan kehilangan kesadaran. Pada fase ini, sebagian orang percaya atau gereja sudah tidak sanggup lagi meski hanya untuk berjaga-jaga dan berdoa saja. Sudah loss of control, sudah kehilangan kendali atas kesadarannya sendiri. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau malam itu tiba, maka gadis bodoh itu akan kehabisan minyak pelitanya padam dan dia tidak akan pernah bertemu dengan mempelai laki-laki. Secara rohani itu artinya iman akan mati, menjadi murtad dan kehilangan keselamatan. Ini sesuatu yang serius, yang perlu Anda pikirkan. Serius sekali di masa-masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Oke, kita lanjutkan. Kedua, hari sudah senja. Ini saya buatkan grafik untuk membantu Anda memahami berada di masa seperti apakah kita pada saat ini. Oke ya. Malam hari itu dimulai dari jam 6 sore dan akan berakhir pada jam 6 pagi ya, sekitar 12 jam. Nah, ada tadi firman Tuhan mengatakan ada fase senja, ada fase malam, tengah malam, larut malam, dan pagi-pagi buta. Oke? Nah, kapan Tuhan Yesus Kristus datang menurut ayat Alkitab tadi? Dijelaskan pada Matius 26 ayat 6 tadi dikatakan bahwa Yesus datang di tengah malam. Ini tengah malam. Ya, ini waktu tengah malam. Ini gambaran ya, supaya Anda bisa mengerti. Nah, sekarang dengan bermodalkan pengetahuan bahwa Yesus datang pada tengah malam ini, saya ingin ajak Anda membaca nats firman Tuhan penting yang sehubungan dengan waktu kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 29 sampai 30 berkata begini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, segera sesudah siksaan pada masa itu artinya sesudah masa kesusahan besar di zaman Antikris. Maka matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Ya, perhatikan ya, yang saya beri tanda kuning ini. Ada 3 hal penting yang terjadi pada nats ini. Yang pertama yaitu segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi akan ada siksaan pada masa itu. Yang kedua, langit akan goncang. Ketiga, tampak tanda anak manusia atau tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah memasuki atmosfer bumi, sudah terlihat di langit yang bisa ditangkap oleh mata telanjang. Oke, nah kapan Tuhan datang? Tengah malam. Apa kejadian penting yang terjadi sebelum Tuhan datang? Disebutkan ya. Yang nomor 2 ini, langit akan goncang. Nah, di sini langit akan goncang. Sebelum Tuhan datang akan ada kegoncangan di langit. Oke? Nah, sebelum ada kegoncangan di langit, maka sebelum itu ada kejadian penting yaitu siksaan itu ada masa kesusahan besar atau zaman Antikris. Nah, ini sudah malam ya, ini termasuk tengah malam, ini senjari. Nah, dengan begitu, ketika ini malam, ini senja. Artinya apa? Ini udah bukan bagian siang lagi. Ya, jadi sebelum fase masa kesusahan besar akan ada fase yaitu yang saya sebut namanya satu masa yang terjadi sebelum masa kesusahan besar itu namanya kuda hijau penuh yang terjadi di Meterai 4. Singkatnya begini Bapak Ibu Saudara-saudariku ya. Tuhan Yesus Kristus itu datang terjadi pada Meterai 7 itu berdasarkan kitab Wahyu. Kemudian langit goncang itu sebagai yang dinubuatkan Tuhan Yesus di Matius 24 itu sama dengan Meterai 6. Ya, itu terjadi di Meterai 6.
Nah, maju dari meterai 6 kan meterai 5 kan. Nah, meterai 5 itu adalah masa kesusahan besar. Dalam kitab Wahyu, meterai 5 itu adalah masa kesusahan besar. Nah, kemudian sebelum meterai 5 ini, masa kesusahan besar ini, ada meterai 4 namanya kuda hijau kening atau zaman maut. Ya. Meterai 4 itu kuda hijau kening atau masa maut. Nah, ketika ini adalah tengah malam dan gereja juga tertidur di tengah malam, itu artinya di sininya apa? Inilah fase gereja sedang mengantuk. Gereja memasuki senja hari, sudah melewati malam hari. Nah, saya ingin mengajak Anda lebih jelas lagi apa yang dimaksud senja hari dengan melihat peta zaman perjanjian baru ini. Ini ada 8 zaman di perjanjian baru ya. Nah, yang pertama ini adalah zaman gereja, ini sudah terjadi. Kemudian pada waktu tahun 96-an, Yohanes menerima wahyu, dan kemudian dia mencatat apa-apa yang akan terjadi ya. Wahyu 4 ayat 1 itu adalah hal-hal yang akan terjadi terhitung di tahun itu, yaitu 996 Masehi. Nah, ini adalah kejadian-kejadian setelah masa itu, ya. Kejadian yang akan terjadi di setelah masa itu dalam kurun waktu 2000 tahun, dalam kurun waktu 2000 tahun sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Nah, disebutkan ada meterai 1, ada meterai 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di meterai 7 inilah Tuhan datang. Di meterai 6 ini ada kegoncangan benda-benda langit. Di meterai 5 zaman antikris. Meterai 4 ada kuda kuning hijau. Pada waktu Tuhan menjelaskan hal ini pada versi Injil Matiusnya, Tuhan menyebut bahwa ketika ada penyesatan, peperangan, hiperinflasi, dan maut yang bentuknya gempa bumi, kalau dalam Matius pasal 24-nya, Tuhan menyebut masa ini adalah permulaan penderitaan. Nah, masa setelah ini disebut penderitaan besar. Jadi zaman antikris yang zaman antikris, kegoncangan, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datangnya adalah penderitaan besar itu, itulah malam harinya. Ini malam harinya. Jadi yang disebut malam hari di mana Tuhan datang, itu adalah masa penderitaan besar ini. Zaman antikris, kegoncangan, dan kedatangan Tuhan. Nah, sebelum zaman antikris ini, di depannya ada meterai 4. Apa itu? Zaman maut atau zaman kuda hijau kuning. Nah, saya percaya berdasarkan data-data yang tersedia, ya tandanya kalau kuda hijau kuning itu ini ada pedang, ada kelaparan, ada sampar. Sampar itu virus yang mematikan seperti pandemi COVID saat ini ya. Kemudian ada binatang buas. Binatang buas itu dalam konteks ini adalah teroris brutal. Kita mengalami zaman itu sejak tahun 2000. Kemudian ada gempa bumi yang ekstrim. Gempa bumi yang ekstrim sering terjadi bahkan tiap hari dan kualitas yang luar biasa mematikan. Nah, saat ini saya percaya kita ada di sini. Di meterai 4 ini berdasarkan data-data yang tersedia sejak tahun 2000. Saya membuat catatannya ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda mau mengetahui meterai 4 ini, Anda boleh lihat ya video saya yang berjudul Zaman Maut atau Meterai 4. Linknya nanti Anda boleh lihat di deskripsi di bawah. Di sini ada linknya kuda kuning hijau ini atau Zaman Maut atau Meterai 4 ini ya. Jadi saat ini gereja berada di meterai 4 atau kuda hijau kuning ini. Alasannya, data-data meterai 4 seperti pedang, perang, kelaparan, penyakit sampar, virus mematikan, binatang buas, dan teroris brutal. Saya membuat catatan ini dari tahun 2000 ya Bapak Ibu. Catatan saya cukup lengkap. Dan gempa bumi maut telah tersedia selama 20 tahun terakhir ini. Nah, ini merupakan konfirmasi yang tak terbantahkan bahwa gereja berada di zaman maut atau meterai 4. Zaman senja hari. Jadi zaman maut ini adalah zaman hari sudah mulai senja. Gereja ada di sini. Zaman gereja mulai siang hari telah lewat, malam hari mulai datang. Dan yang pertama datang dari malam hari adalah senja hari. Gereja ada di senja hari. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada ayat Alkitab dalam Yohanes 9 ayat 4. Tuhan Yesus berkata begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang.
akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kalau malam itu datang, tidak seorang pun dapat bekerja. Kenapa ya? Karena mengantuk dan tertidur. Orang sudah kehilangan kesadarannya dan hanya tidur saja. Dan memang tidur itulah yang dibutuhkan pada waktu malam hari datang. Nah, menariknya adalah Tuhan berkata bahwa selama hari masih siang, mari kita lakukan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Selama masih siang ini, maka pelayanan dan penginjilan dan semua hal yang luar biasa itu dapat dikerjakan. Semua akan terjadi. Pembangunan rohani, KKR, mujizat dan sebagainya, itu bisa terjadi. Itu luar biasa maksud saya. Itu terjadi luar biasa sekali. Tapi Tuhan sudah berkata, kalau malam tiba, kita udah nggak bisa bekerja lagi. Pada waktu malam datang, kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Kenapa? Ya, itu tertidur. Malam hari adalah waktu orang tertidur. Kegelapan malam menyebabkan melatonin diproduksi dan orang hilang kesadarannya dan tidur untuk mengistirahatkan badannya agar dipulihkan dan segar. Tapi secara rohani malam hari adalah datangnya masa kesusahan besar. Di masa ini, sebagian dari gereja, kurang lebih 50%-nya, sudah tidak sanggup lagi untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Pelitanya pada sebagian mungkin sudah akan murtad di sini karena beratnya masa kesukaran itu. Apalagi untuk pelayanan penginjilan, sudah tidak mampu. Jadi, sekali lagi ya Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau nubuat yang dinubuatkan Tuhan itu sudah datang, maka ini yang terjadi. Gereja akan tidur. Gereja kehilangan kesadaran. Pelitanya ada yang padam. Itu tidak semua, 50%. Nah, akan tetapi ketika masa ini datang, ini berbahaya bagi siapapun, termasuk Anda, jika Anda tidak berjaga-jaga. Nah, intinya, kalau malam itu datang, maka gereja sudah tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan saya percaya berdasarkan data tadi, gereja sudah memasuki area malam hari ini. Sudah senja. Bukankah banyak hamba Tuhan sudah mengatakan waktu kedatangan Tuhan sudah dekat? Seberapa dekat? Sangat dekat. Inilah kalau mau disebut sudah sangat dekat. Kita sudah ada di meterai 4. Tinggal masuk meterai 5, masa kesusahan besar. Kemudian meterai 6 itu cuma sebentar, kegonjangan benda langit. Masuk meterai 7, Tuhan sudah datang. Oke? Semoga Anda mengerti apa yang disampaikan. Saya berdoa Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiranmu. Anda menjadi gereja yang bijaksana, menjadi gereja yang tetap berjaga-jaga meskipun malam hari sudah tiba. Oke, kita lanjutkan. Ya, bagian ketiga, perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan menghadapi situasi datangnya malam hari itu. Ada dua perintah yang saya mau bagikan kepada Anda. Perintah nomor 1 adalah berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi ketika malam hari datang, itu artinya masa kesusahan besar datang. Pada masa kesusahan besar datang itu kondisi gereja sebagian sudah akan tertidur. Itu artinya sudah kehilangan kesadaran. Artinya apa? Karena sudah tertidur dan kehilangan kesadaran, tidak lagi mampu berjaga-jaga. Nah, namun demikian, meskipun secara umum semua orang kalau malam tidur itu tertidur, tapi Tuhan tidak mengizinkan Anda tidur. Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Itu perintahnya. Malam hari sudah tiba, Tuhan tidak memerintahkan Anda tidur. Justru pada waktu malam hari tiba, Tuhan memerintahkan Anda berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Sebab kalau Anda tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, Anda tidak punya kekuatan, Anda kehilangan kesadaran, pelitamu akan padam, mungkin akan murtad di masa-masa yang sukar. Tapi kalau Anda tetap berjaga-jaga dan berdoa, kamu akan beroleh kekuatan untuk terluput dari semuanya itu. Oke, jadi dalam kondisi malam hari telah datang, malam hari telah tiba, Tuhan memerintahkan kita
dalam kondisi selalu waspada dan terus berdoa dengan tujuan untuk memperoleh kekuatan untuk kuasa kasih karunia agar bisa bertahan. Baik bertahan menghadapi segala sesuatu yang terjadi dan juga bertahan berdiri di hadapan Tuhan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali nanti. Dari perintah pertama adalah berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga maksudnya terus waspada, jangan lengah. Berdoa maksudnya supaya Anda terus mendapat kekuatan, mendapat kasih karunia untuk bisa bertahan. Nasihat saya, kalau Anda bisa berbahasa roh sebanyak yang dapat Anda lakukan, agar Anda bisa bertahan menghadapi situasi yang gawat di masa kegelapan ini. Oke, kita lanjutkan perintah nomor 2. Ya, perintah nomor 2 adalah jangan tidur. Ya, perhatikan ayat yang tadi kita kutip, yaitu 1 Tesalonika 5, 4 dan 8. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Meskipun kegelapan datang, Alkitab mengatakan kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba datang kepadamu seperti pencuri. Tuhan datang pada tengah malam memang. Selama Anda tidak hidup dalam kegelapan, maksudnya hidup dalam kegelapan itu hidup dalam dosa, hidup dalam dalam kejahatan. Selama Anda tidak hidup dalam dosa dan dalam kejahatan, maka hari Tuhan tidak akan mendatangimu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Kita semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan tidur. Jadi perintahnya jelas ya. Sebab itu baiklah apa? Jangan tidur. Apa maksudnya jangan tidur? Ya, seperti orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Maksud dari jangan tidur itu apa? Berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaganya tadi kita sudah bahas, dan sekarang sadar. Ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jilahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi, yang penting untuk dilakukan sekarang adalah Anda harus tidak boleh tidur. Maksudnya apa? Sadar. Sadar itu artinya apa? Sadar itu artinya selalu dalam keadaan bisa menguasai diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Meskipun kejahatan datang, aniaya datang, kesusahan besar datang, kuasai dirimu, jadilah tenang. Ya, meski berada dalam situasi yang sangat berat. Dengan cara apa? Tetaplah beriman. Ya. Sadar, berbaju zirahkan iman, tetaplah beriman dan kasih. Ya. Berbaju zirahkan iman dan kasih, tetaplah beriman dan tetaplah mengasihi. Dan yang ketiga, berketopongkan pengharapan keselamatan dan berharaplah Tuhan akan segera datang untuk menyelamatkan. Karena kalau malam itu sudah tiba, di saat itulah Tuhan datang. Jangan sampai engkau lepaskan pengharapanmu akan kedatangan Tuhan. Karena Tuhan datang, engkau diselamatkan. Tubuhmu diubah dalam tubuh kemuliaan yang tak dapat binasa untuk selama-lamanya. Dan di momen itulah maka keselamatan roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna selesai. Pada waktu engkau lahir baru, rohmu sudah diselamatkan dengan sempurna. Pada waktu engkau belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam dirimu, jiwamu mulai diproses, disempurnakan dari ke hari ke hari. Dan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali, tubuhmu disempurnakan dengan tubuh kemuliaan. Maka sempurnalah keselamatan roh, jiwa, dan tubuhmu, dan Anda akan siap hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di atas bumi selama 1000 tahun damai, sampai kita dipindahkan ke langit dan bumi yang baru dan hidup di sana untuk selama-lamanya. Oke, jadi itu hal-hal yang penting yang harus Anda pahami di akhir zaman ini. Ya, kita akan lanjutkan pada 3 catatan penting yang saya ingin bagikan kepada Anda. Yang pertama, berdasarkan penjabaran tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada saat ini, gereja sudah memasuki fase mengantuk atau berada pada fase senja dan akan segera memasuki fase tertidur karena gelap malam, yaitu masa kesusahan besar, akan tiba. Kalau Anda mulai malas baca Alkitab, malas berdoa, malas beribadah, coba periksa teman-teman Anda.
Cek gereja Anda berapa orang yang beribadah. Apakah gejala seperti ini adalah gejala yang umum saat ini? Jika gejala seperti itu adalah gejala umum, maka gejala itu adalah konfirmasi bahwa kita memang sedang berada atau sudah memasuki fase mengantuk. Masa siang hari, masa kebangunan rohani yang gegap gempita dahsyat luar biasa itu sudah lewat. Kita berada pada fase-fase yang mulai berbahaya, memasuki fase senja hari, fase gereja mulai mengantuk. Nomor 2, ini adalah fase berbahaya bagi gereja, khususnya bagi gereja bodoh atau 5 gadis yang bodoh itu. Kenapa? Karena kondisi ini akan menyebabkan mereka kehabisan minyak, ngantuk, dan kemudian tertidur. Itulah membuat mereka tidak punya peluang, tidak punya waktu dan kesempatan untuk menyiapkan dirinya. Sehingga mereka kehabisan minyak, kehabisan kasih karunia, kuasa kasih karunia. Dan oleh karena itu, pelitanya mati. Itu artinya imannya mati. Artinya dia sudah murtad. Artinya dia sudah kehilangan keselamatan karena nggak kuat, nggak tahan menghadapi dahsyatnya masa kesusahan besar, masa aniaya terbesar yang belum pernah terjadi. Nomor 3, kabar baiknya adalah gereja yang bijak atau 5 gadis yang bijak itu akan tahu bahwa ini adalah fase berbahaya, dan oleh karena itu mereka akan memilih untuk mentaati perintah Tuhan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa serta tidak tidur. Meskipun kegelapan malam menyebabkan ngantuk dan tertidur, tapi gereja yang bijak akan memilih taat kepada Tuhan untuk terus waspada, untuk terus bisa menguasai diri, mengendalikan diri di tengah beratnya, dahsyatnya kesulitan dan kesukaran itu, untuk terus berada dalam kesadaran dengan terus beriman, hidup mengasihi, dan berharap akan keselamatan yang segera datang dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu. Itu yang harus dilakukan gereja yang bijaksana. Gereja yang pasti bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan yang hilang gemilang. Dan doa saya, Anda yang mendengar video ini adalah gereja yang bijaksana yang akan bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan yang hilang gemilang. Demikianlah tadi ketika gereja mengantuk, pertanda hari sudah mulai malam. Semoga Anda terinspirasi dan berberkat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.